Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di channel Heri Santuy ya. Jangan lupa sebelum menyimak di-like dulu dan di-share ke teman-temannya ya. Kalau belum subscribe, di-subscribe. Semoga kami yang menyediakan konten-konten belajar itu bisa bermanfaat, bisa lebih semangat. Syukron, terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita awali pembelajaran ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah nih, AX ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke. Dengan ya A, B, C anggota bilangan real gitu. Itu syaratnya tuh. Kita bulatin dulu, semoga ini bisa memberikan fokusan. Nah, maka yang penting itu usahakan dibulatin yang penting, sesuatu yang penting itu supaya dia lebih nampak dan itu menjadi perhatian pertama ketika kita belajar. A kuadrat di mana syarat pertama persamaan kuadrat itu adalah mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Gak boleh lebih. Pangkat tertingginya adalah 2. Yang kedua, dia mempunyai nilai A. Mempunyai nilai A, mempunyai nilai B, mempunyai nilai C. Itu persamaan kuadrat yang kedua. Ya. Kita tulis boleh juga. Ya. Pertama, memiliki ya pangkat tertinggi yaitu 2, ya kan? Yang kedua, kalau dia pangkat kuadrat asli ya, kita singkat pangkat kuadrat asli yang seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu memiliki nilai A, B, C tidak sama dengan 0. Maka nilai A, B, C nya itu tidak ada yang 0 gitu. Ya, itu untuk pangkat kuadrat seperti ini. Lalu yang ketiga, memiliki variabel. Nah, variabelnya apa? Nih, X. Memiliki 2 variabel. Ya, memiliki 2 variabel gitu. Oke, paham ya? Nah, ini baru kita langsung ke contohnya supaya lebih paham. Ya. Ini contohnya nih. 1. 2x kuadrat tambah 3x dikurang 9 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, ini adalah PK, persamaan kuadrat. Itu yang pertama. Ya, kalau soalnya itu suruh memilih apakah itu persamaan kuadrat atau tidak, maka kita jawabnya persamaan kuadrat. Dengan cara apa? Kita lihat. Memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nih, 2 di sini nggak ada lagi ya, makanya masuk gitu. Yang kedua, PK atau persamaan kuadrat asli memiliki nilai A, B, C-nya tidak sama dengan 0. Nih, nilai A, B, C-nya A-nya 2, B-nya 3, C-nya -9, enggak ada yang 0 kan? Nah, masuk. Yang ketiga, memiliki 2 variabel. Ini variabelnya X. Apakah variabel itu bisa berubah? Boleh. Variabel ini itu dari A sampai Z ya. Dengan lambangnya huruf kecil. Ya, A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu huruf kecil, itu boleh semua. Nah, maka kita cari nilainya. Kita cari nilai A-nya. A-nya sama dengan berapa A-nya? A-nya ini 2. Nilai A itu yang mempunyai kuadrat tertinggi. Lalu B-nya berapa? B itu mempunyai variabel, nih
B-nya adalah 3 ya. C-nya berapa? C itu adalah min 9. Nah, ya, C itu min 9. Oke, gitu ya. Fahim dong? Fahim. Oke, kita juga akan cari nih untuk mengulang sejenak. A ini, A dan B ya. A dan B itu disebut koefisien. Ya, koefisien. Maka nilai 2 ya, sini 2 dan 3 itu disebut koefisien gitu. Ya, koefisien. Koefisien itu apa? Angka atau nilai dari suatu variabel. Oke ya, itu. Yang kedua adalah variabel. Variabelnya apa? X. Ya, ini pertama. Ya. Yang kedua nih. Yang kedua X adalah variabel. Kebetulan ini X, ini X juga X, maka variabel. Lalu satu lagi C, min 9. C atau sini min 9 itu disebut konstanta. Oke. Jelas sekali dong. Ya. Maka itu yang disebut dengan persamaan kuadrat asli ya. Ini adalah persamaan kuadrat asli. PK asli. Tuh. Yang kedua yang mau kami jelaskan adalah persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni. Ya. Persamaan kuadrat murni ini ya, persamaan kuadrat murni itu dia B-nya 0 maksudnya. Nih. PK murni itu adalah A X kuadrat tambah C sama dengan 0 ya. C sama dengan 0 dengan B sama dengan 0 gitu ya. Ini ya. Ya gitu kan. Oke, maka kita cari nih, contohkan nih, contoh ya, example ya. Nih 2x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat murni. Kenapa? Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya, B di sini enggak ada kan? Ya, di sini enggak ada, maka B-nya adalah 0. C-nya berapa? C-nya min 1. Gitu. Ya, fahimlah. Yang kedua, 3x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita cari di sini. Ya. Nah, A-nya berapa? A-nya adalah 3. B-nya berapa? Ada B sini. Variabelnya selain pangkat 2 tidak ada, B-nya 0. C-nya sama dengan 5. Gitu. Cara mencari nilai A, B, C pada persamaan kuadrat murni. Yang ketiga adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Persamaan kuadrat tidak lengkap ya. Persamaan kuadrat tidak lengkap. Bentuknya seperti apa? Yaitu AX kuadrat ditambah X sama dengan 0. Nah, itu bentuk persamaannya. Ya, seperti ini bentuk persamaannya. Nah, ini dengan apa nih? Dengan nilai C sama dengan 0 gitu. Contoh, oke langsung ke contoh kita ya.
Contoh 1, misalkan 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke, ini juga boleh langsung dijawab, boleh juga disederhanakan dulu. Oke, kita langsung jawab saja. A-nya berapa nilai A-nya? Nilai A-nya sama dengan 2, gitu kan. B-nya berapa? B-nya sama dengan 4. C-nya? C-nya di sini enggak ada kan, yang konstanta saja. C-nya adalah 0. Gitu cara mencarinya. Oke, satu lagi lah. Oke ya, biar paham. X kuadrat dikurang 2x sama dengan 0 ya. Maka nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah di sini. X kuadrat nih di sini kan. Dia enggak ada, berarti artinya 1 nih. Yang enggak ada dikasih nilai angka ini berarti artinya 1. B-nya berapa? B-nya adalah min 2. Bukan 2 ya, min 2. C-nya sama dengan 0. Karena di sini enggak ada. Oke. Fahim ya? Fahim. Kita lanjutkan ke latihan. Yuk, latihan. Oke, tentukan persamaan kuadrat berikut serta tentukan nilainya. Oke, tentukan, ini jenis ya. Tentukan jenisnya, jenis. Ya, tentukan jenis persamaan kuadrat berikut. Ada berapa jenisnya tadi? Ada 3 ya. Ada 3. Oke, kita buatkan soalnya. 1 misalkan yang A itu 2x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0, gitu kan. Yang B itu adalah x kuadrat ditambah 3x sama dengan 2 ya. Yang C sama dengan 2x dikurang 3 sama dengan 0. Yang D 4 ya. 4x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0. Ini tentukan nilainya. Nilai di sini adalah nilai A, B, dan C ya, kalau dia punya gitu kan. Nah, kita akan jawab langsung ya. Di sini saja jawabnya. Ini apa persamaan? Ini persamaan kuadrat apa? Ini persamaan kuadrat murni. Ya, karena apa? Dia memiliki nilai A, B, dan C. Kalau masih bingung gimana? Cari dulu nilainya. A-nya berapa nilai A-nya? Nilai A-nya adalah 2. Nih. Yang punya pangkat tertinggi. Nilai B-nya berapa? Ini di sini yang punya variabel 1. Nilai C-nya berapa? Nih, min 2. Ketika dia memiliki A, nilai B, dan nilai C tidak sama dengan 0, maka dia disebut pangkat kuadrat murni. Kan ini enggak ada yang 0 nih. A, B, C enggak ada yang 0 kan? Maka dia afwan, asli nih ya. Pangkat kuadrat asli gitu. Ya. Berikutnya cari yang ini. A-nya berapa? A-nya adalah di sini yang punya pangkat 1 ya kan? B-nya 3. C-nya ada. Ini kita pindah ke sini menjadi min ya. Min 2. Maka C-nya adalah min 2. Pindahin dulu ke sana baru kita cari nilai C. Ini apakah punya nilai A, B, dan C? Punya. Maka kalau dia mempunyai nilai A, B, dan C tidak sama dengan 0, nilai A, B, dan C-nya, maka disebut PK, persamaan kuadrat asli juga. Ya, gitu kan. Berikutnya nomor C, yang C. 2x dikurang 3. Ada nilai A-nya
A-nya tidak ada, A-nya 0. B-nya ada, B-nya adalah 2. C-nya adalah min 3. Kalau A-nya adalah 0, ini bukan PK, bukan persamaan kuadrat ya, karena nilai A-nya 0. Oke, Fahim dong. Oke, yang ke D, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 4. Karena punya pangkat tertinggi, nilai A itu yang punya pangkat tertinggi ya. Lalu B-nya berapa? B-nya adalah min 3 nih. C-nya berapa? C-nya adalah 0. Lalu kalau C-nya 0 maka dia apa? Kalau C-nya 0 maka dia termasuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Ya, persamaan kuadrat tidak lengkap. Oke, itu saja yang bisa dibahas, itu sangat dasar. Semoga bisa memberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.